Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, mari kita bersama-sama menyimak kajian dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini kisah-kisah Islami tentang memuliakan tamu. Ini luar biasa sekali. Akan diambilkan kisah dari Abu Darda dengan Salman Al Farisi. Ada hal yang lucu di sana dan tentunya penuh hikmah. Oke, kita simak sama-sama teman-teman. Kan boleh Ustaz batalin puasa sunnah karena tamu. Mana dalilnya akhi? Kisah Salman sama Abu Darda. Salman sama Abu Darda ini ada kisahnya. Salman ini Al-Farisi pernah bertamu ke rumahnya Abu Darda. Begitu tiba depan rumah, dia lihat Ummu Darda lagi bersih-bersihin rumah, bajunya khusus sekali. Penampilannya seperti orang tidak ngerawat diri. Maka Salman tanya, kenapa Ummu Darda ini? Maksudnya hukum agama kok harus bersih di rumahmu segala macam, kenapa gini? Dia bilang, saudaramu Abu Darda nggak ada hajat lagi sama wanita. Malam hari mulai habis isya sampai subuh sholat malam. Pagi puasa tiap hari. Kalau puasa juga istrinya nggak bisa dekat-dekat. Nggak ada hajat ini. Nggak ada waktu untuk lihat saya cengkerama ngobrol, nggak ada. Kata Salman, di mana suamimu? Kata Ummu Darda, di masjid. Ada riwayat lain menjelaskan juga, waktu Salman lagi nanya, Abu Darda muncul. Oh, ini saudara saya nih. Dia langsung masuk ke rumah, dihidangkan makan. Rupanya dia lagi puasa. Yang lagi puasa Abu Darda, karena setiap hari puasa kan istrinya bilang. Malam hari selalu sholat tahajud. Maka yang terjadi, Abu Darda langsung suruh silakan masuk Salman, dihidangkan makanan. Dia bilang makanlah, karena saya lagi puasa, kata Abu Darda. Salman sudah dengar keluhannya istrinya tadi Ummu Darda kan. Kalau ini saudaramu nggak punya hajat dengan wanita, nggak pernah perhatian saya lagi, nggak butuh apa saya untuk apa dandan, untuk apa bersih-bersih, toh dia nggak sentuh saya gitu. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau ikut makan. Kenapa? Karena kau lagi puasa sunnah, menghormati tamu wajib. Ya. Tapi kasusnya kenapa? Abu Darda setiap hari puasa. Dan Abu Darda tidak memberikan hak istrinya. Itu loh kasusnya. Ini pas hari Senin, ayo makan yuk. Ayo, kan dia aja. Atau dia bilang sama temannya, kalau kau paksa sih saya buka puasa. Gimana modelnya ini? Ya? Jadi kasus Salman dan Abu Darda ada. Dan ini jangan selalu jadikan dalil untuk batalin puasa ini. Maka akhirnya Salman Abu Darda makan karena hormati tamu kan. Malam hari Salman minta nginap di rumahnya, Ini Abu Darda ini setiap habis pulang dari masjid, habis sholat isya dengan Nabi SAW, dia pulang ke rumahnya, ganti baju masuk kamar, keluar ke ruang tamu langsung sholat. Dari itu sampai subuh, nggak berhenti sholat. Jadi malam itu kan kalau dalam Islam dibagi tiga ya, makanya ada istilah sepertiga malam terakhir ya. Jadi mulai maghrib, ikhwan sekalian, sampai subuh itu dibagi tiga. Kalau misalnya 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama, dari maghrib sampai 4 jam itu dianggap sepertiga pertama. Sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Nah sepertiga akhir, itu yang Allah turun ke langit bumi. Gitu. Jadi kita membagi malam jadi 3 bagian. Rupanya, Salman sudah nunggu di ruang tamu. Abu Darda keluar mau sholat. Ditahan, ditanya oleh Salman, kenapa kamu keluar? Saya mau sholat, tidur dulu. Suruh kasih haknya untuk dia tidur, istrinya juga punya hak. 1/2 malam keluar lagi Abu Darda. Salman tanya, mau ngapain? Mau sholat, tidur dulu. Dijaga sama Salman semalam suntuk. Begitu 1/3 malam dia keluar, kata Salman, sholat sesukamu. Dalam riwayat lain dikatakan mereka sholat berdua. Setelah azan subuh pergi ke masjid sama-sama. Rupanya Abu Darda terganggu nih. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, Salman udah ngacoin program saya. Kemarin puasa disuruh batalin. Sholat malam biasanya semalam suntuk, ini cuma 1/3. Tapi Salman sebelum pergi ke masjid sudah bilang, wahai Abu Darda, Allah Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak, kasih semua haknya. Jangan semuanya ibadah saja kepada Allah, tapi hak istri, hak anak, hak suami, hak tetangga nggak dikasih. Masing-masing Allah sudah kasih porsinya gitu kan. Maka kasihkan semua haknya. Waktu Abu Darda ngeluh dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman benar.
Harusnya kau kasih hak Tuhanmu, harus kau kasih juga hak dirimu, harus juga kau kasih hak keluargamu. Kita juga butuh pada saat lapar makan, kita butuh juga rileks, tapi kita juga butuh ibadah. Jadi semua sisi seorang muslim itu menyempurnakan hidupnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan potongan ini. Kita kembali ke inti bahasan, berarti tamu wajib dimuliakan. Jangan tanya kenapa datang, hidangkan semua yang ada. Ya. Dan termasuk adab kalau kita yang bertamu teman-teman, kalau kita bertamu dianjurkan untuk tidak berdiri di depan pintu orang ya. Itu termasuk adab dalam hadis. Jadi kalau kita lagi rumah orang, jangan langsung berdiri pas di pintu yang dia buka, di sisi kanannya. Sunnah Nabi di sisi kanan pintu. Nabi SAW mengatakan ke rumah sahabat di sisi kanan. Karena jangan sampai dia buka pintu, istrinya nggak pakai hijab, ada sesuatu di rumah yang dia tidak mau dilihat. Karena kalau kita langsung di situ dibuka kelihatan kan. Ada rumah orang kadang-kadang plong, maka dia berdiri di sebelah. Termasuk adabnya, kalau dipersilahkan masuk, perhatikan kata pemilik rumah. Kalau dia bilang silahkan masuk, berarti hanya masuk sampai di pintu. Ya, jangan masuk ke kamar orang, ke dapur. Ada orang begitu, tamunya, maaf ya sebentar, tuan rumahnya masuk ke kamar, dia sudah keliling-keliling, tahu semuanya, dapurnya orang, taman belakang, bagus rumah kamu ya. Ini, kenapa mau campuri rumahnya orang? Tugas kita silakan masuk. Berdiri dulu, masuk depan pintu. Silakan duduk, tanya, saya duduk di mana? Jangan main duduk saja, mungkin ada kursi yang tuan rumahnya biasa duduk. Kita nggak boleh duduk di tempat seorang muslim, kan gitu. Harus ditanya. Kemudian kalaupun duduk, maka jangan langsung main makan hidangan. Dipersilahkan, baru ambil. Kan begitu. Ini ada adab-adab tata krama semua. Ini masuk dalam masalah siapa yang mengaku beriman pada Allah yang akhir, dia harus menghormati tamunya. Yang ketiga, siapa yang mengaku beriman kepada Allah yang akhir, maka dia hanya harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Dan ini juga penting bagi seorang muslim. Bapak Ibu sekalian harus mulai sekarang programkan. Masa lalu sudah selesai urusannya. Itu kalau salah kita bertaubat, kalau benar kita bersyukur. Saya bahas siang ini, pagi ini sampai ke depan, sampai ajal kita datang. Teman-teman sekalian, yang terucapkan dari lisan seorang muslim harus emas, bobotnya besar, bernilai pahala. Kalau omong kosong diam, tak usah. Ya. Saya tahu kisah Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi, itu kalau beliau terima teleponnya orang, sambil dengarin keluhannya orang itu sambil berzikir. Enggak ada waktu kosong buat dia. Nanti kalau sudah selesai orang itu tanya, baru dia ngomong. Jadi cuma ada zikir atau dia menasihati orang lain. Isinya semua berbobot. Ada orang kadang-kadang berteman sudah 20 tahun, ceritanya sudah itu terus diulang-ulangi. Temannya sudah bengkak telinganya, faham masalah itu. Dulu saya waktu SD begini, orang semua sudah tahu. Untuk apa diulang-ulangin ini? Saya kadang-kadang kalau dulu sama istri saya, ada cerita begini. Saya udah 7 kali dengar nih. Cerita yang lain. Apa gitu. Tidak perlu diulang-ulangin terus. Apa kira-kira manfaat? Kalau tidak ada diam, udah, gitu kan? Maksud kalau kita bertanya pada orang lain, butuh bertanya pada orang lain. Sebelum kita bertanya, tanya diri kita dulu. Pertanyaan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu jangan nanya, nggak usah nanya sama orang. Jangan biasakan fudul, mencari tahu orang kenapa dia pakai tas biru, kenapa pakai sepatu hitam, kenapa kopiahnya ini biru, untuk apa? Ada hajat nggak? Kalau kita lihat orang di pengajian bajunya bagus, kita memang ingin beli, nanya, maaf ya bu, maaf pak, saya mau tanya, bajunya bagus, masya Allah, beli di mana? Memang kita ada hajat, tapi satu pengajian ditanya, untuk apa? Ini tanya bajunya, ini tanya kopiahnya, ini tanya tasnya, semua dia mau cari tahu. Ada orang begitu, seperti perpustakaan berjalan. Ya. Dia tahu semua datanya orang. Apa ini? Tidak perlu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, min husni islamil mar'u tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bermanfaat. Ya. Dia tahu semua datanya orang. Apa ini? Tidak perlu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, min husni islamil mar'u tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bermanfaat tak buat kita? Sebelum bertanya bermanfaat tak? Karena kata-kata teman-teman sebelum kita ucapkan masih kita pemiliknya. Kalau masih di mulut kita miliki. Mau pahit, mau jahat masih kita miliki. Kalau sudah dilontarkan milik orang lain, kita sudah nggak bisa kontrol. Itu seperti bola liar kemana-mana. Maka harus kontrol, hati-hati. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan kena lisannya sendiri. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan ceritain orang lain.
Tapi semua temannya dibilangnya begitu. Dia jalan seperti orang telanjang, orang tahu semua, oh si fulan masalahnya ini. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak, nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu, keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya, sakit sama dokter, butuh agama sama ustadz.